Ya kalau bertani singkong ini sebenarnya kita petani berdasi. Kenapa dibilang berdasi? Kita sambil tidur di rumah aja udah bisa panen, tinggal nunggu waktu. Duitnya tumbuh sendiri. Duitnya tumbuh sendiri. Kita mengelilingi lahan singkong kebunnya Pak Rio ini. Saya mulai bertani singkong ini sudah hampir 20 tahun. Kurang lebihnya 18 tahun lah yang udah berjalan. Ya, sukanya kalau harga lagi naik, harga tinggi, ya kita suka. Dukanya ya udah hampir 2 tahun ini dukanya. Dukanya. Harga ya. Iya, harganya hancur-hancuran. Tapi sekarang kan udah lumayan bos harganya bos. Harganya lumayan, cuman kalau kita nggak beralih ke tanaman singkong varietas ini, kasih saputi ini kita nggak bisa menaikkan, Nggak ngangkat gitu ya. nggak ngangkat. Paling kalau yang sesa biasa itu paling keluarnya 15 ton, 12 ton Dalam 1 hektar. 1 hektar. Perawatannya sama, Umurnya sama, cuman ya itu tadi. Entah apa kendalanya belum ditemukan itu ininya, penyebabnya. Lo Pak Rio kan udah berapa kali nanam kasih saputi di Pak Rio? Saya udah, kalau yang lahan ini baru 1 kali saya tanam. Kalau yang lahan yang lain ada yang 2 kali, udah ada yang 2 kali. Dia itu apa sih bedanya kalau kok bisa-bisa ini lebih unggul? Kalau ini, singkong ini, batangnya kecil, tapi umbinya bisa dalam satu pohon itu bisa mencapai, bisa mencapai 2 kilo, 3 kilo per batang. Pupuknya sama? Pupuknya sama. Saya kebetulan belum pakai pupuk yang aneh-aneh. Saya masih pupuk yang Ponska yang harga standar, yang subsidi dari pemerintah. Dulu awal-awalnya sampai 10 tahun lah itu. Kasesa biasa itu dia normal, bagus hasilnya. Bagus, pokoknya 1 hektar itu rata-rata di atas 20 ton keluar. Masih keluar, cuman udah hampir 3-4 tahun ke belakang ini kasesa biasa itu udah nggak ini lagi, nggak bagus lagi. Apa unsur hara dalam tanah itu habis? Nah itu kita kan nggak pernah ada. Tapi kasih saputi ini ngangkat dia. Kalau ini ngangkat, udah banyak yang membuktikan. Sebenarnya nggak ini ya, sama aja perawatannya. Artinya dengan singkong sebelumnya dengan singkong sekarang itu biasa aja, sama aja perawatannya. Cuman yang penting lahan itu bersih dari gulma-gulma ini. Jangan bongkor lah kalau orang sini bilang itu. Jadi itu kan masalahnya kalau kasesa biasa putih ini batangnya itu nggak mau tinggi. Ya standarnya seperti inilah dia, standarnya udah ininya. Nggak mau tinggi dia, cuman umbinya bagus, lumayan. Terus pemupukannya bos? Kalau saya pemupukannya 2 kali saya pupuk. Dalam per hektar itu saya pupuk 4 kintal, saya pupuk 2 kali. Umur 2 bulan saya pupuk 2 kintal, umur 4 bulan atau 5 bulan saya pupuk lagi 2 kintal. Jadi cuma dalam 1 hektar cuma 4 kintal ya? 4 kintal, betul. Jenis apa aja yang dipakai bos pupuknya itu? Kalau yang pertama saya pakainya Ponska sama Orea. Ponskanya 3 sak,
Oreanya 1 sak. Untuk yang keduanya saya pakai Posca 4 sak. Posca aja. Iya, Posca aja. KCL nggak pakai bos? Saya belum pakai itu. Saya pakai yang Karena iya, mahal kayak. iya, karena mahal, harga pupuk juga kan nggak ketemu nantinya kalau kita pakai itu. Tapi banyak juga teman-teman yang pakai, saya bandingkan nggak jauh selisihnya. Malah ada yang sama. KCL itu. Iya. Karena dia banyakkan pakai KCL, dia pupuknya cuma sekali. Dia 1 hektar paling dikasih KCL-nya 1 sak, paling banyak 2 sak. Nggak Gitu. mau 2 kali berarti. Nggak mau pupuk 2 kali. Terus nggak pernah pakai pupuk organik apa gitu, nggak pernah dicoba gitu? Kalau lahan ini belum saya coba, tapi lahan yang lain ada saya pakai organik, yaitu pupuk kohe ayam. Dan memang perkembangannya bagus. Sebenarnya kohe bagusan mana, kohe ayam sama kohe kambing ini? Kalau kohe ayam, dia itu instan, perkembangan singkong itu cepat. Kalau kohe kambing, dia jangka panjang. Jadi kita bisa nanam 2 kali itu bisa masih kepake dia. Masih proses dia. Kalau kohe ayam, dia sebulan aja udah kelihatan. Langsung perkembangannya bagus. Langsung bagus. Bertani singkong itu kita nggak bisa kita menentukan hasil harus sekian per hektar, itu nggak bisa. Karena itu tergantung masalah harga. Harga itu kan kita nggak bisa menentukan. Tetap ditentukan oleh pabrik. Kadang-kadang hasil sudah maksimal, tonasenya keluar, harga yang nggak ketemu. Generasi muda, anak-anak muda yang ingin bertani singkong, ayo sama-sama kita belajar. Karena ini bertani singkong itu perlu belajar sebenarnya. Dia nggak bisa harus seperti ini, nggak bisa. Nggak ada patokan bertani singkong itu harus seperti ini, nggak ada. Nggak ada, karena kita kan tergantung cuaca, tergantung lahan, lokasinya. Jadi SOP-nya berubah-berubah lah ya? Iya, berubah. Setiap ini tuh berubah. Karena saya udah hampir 20 tahun bertani singkong tuh nggak pernah sama teori yang saya terapkan itu. Hasilnya pun beda-beda. Hasilnya pun beda-beda. Ya, tapi mudah-mudahan aja kalau untuk kasesa putih ini, ya standarnya kalau untuk 20 ton itu ya udah gampang lah nyarinya. Yang pertama mental. Mentalnya harus benar-benar. Jangan tanam sekali, nyerah. Ketemu harga anjlok, nyerah. Wah, itu nggak jadi. Ya kalau bertani singkong ini, sebenarnya kita petani berdasi. Kenapa dibilang berdasi? Kita sambil tidur di rumah aja udah bisa panen, tinggal nunggu waktu. Duitnya tumbuh sendiri. Ya kalau dibanding dengan karyawan, pabrik, ya masih nyaman kita lah. Kita berada di zona yang nyaman. Apalagi sekarang di musim pandemi seperti ini kan, kita masih anteng-anteng aja petani. Masih laku lah singkong ini. Masih laku. Yang penting singkong masih laku, walaupun harganya morat-marit, ya kita masih di zona nyaman lah. Kan banyak sekarang itu bos yang merantau ke luar negeri, ke Hong Kong gitu bang. Jadi mereka itu mengeluh bertani itu nggak mencukupi katanya. Gimana itu? Iya tergantung dia bertani apa dulu, terus lokasinya di mana. Kalau kita di sini, di sini di Tulang Bawang Barat ini, ya kita kayaknya nyaman-nyaman aja tuh bertani itu. Nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Nggak ada banyak keluhan. Malah lebih menikmati. Kita mau pagi-pagi, kita bangun tidur, kita langsung lihat lokasi, ke lahan. Bangun jam 10 pun ada yang marah. Nggak ada yang marah. Kalau kita jadi karyawan kita harus ingat waktu. Jam berangkat kerja kita harus berangkat. Kalau untuk anak muda, saya sarankan, jangan kalian pernah takut untuk jadi petani. Kenapa? Kalian tuh bisa menemukan inovasi-inovasi baru untuk meningkatkan bagaimana caranya singkong ini biar keluarnya lebih banyak dari yang
sudah ya. Kalau ya olahan dari singkong kan banyak sekarang, bisa dipelajari olahan-olahan dari singkong. Nah, tergantung anak mudanya ini mau berinovasi nggak. Nah itu punya inovatif nggak dia untuk meningkatkan, untuk mencari apa ini yang perlu saya kembangkan dari singkong ini. Apakah dari hasilnya bisa ditingkatkan dalam per hektar tuh bisa keluar berapa ton. Jadi kita tidak perlu mengolah lahan lebar, tapi hasilnya maksimal gitu. Udah lebih dari cukup lah kalau untuk saya pribadi ya. Ya karena kita juga kan bisa anak sekolah bisa dibantu dari sini.